Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial. Yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tindakan efisien. Untuk lebih efisien diperlukan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satu satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Yang berikutnya adalah penentuan koordinasi yang paling tepat. Bagaimana sih penentuan koordinasi itu supaya tepat? Nah, di sini yang paling baik untuk koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan koordinasi. Bila kebutuhan lebih besar dari kemampuan organisasi, harus menentukan pilihan dengan meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan. Yang berikutnya adalah masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Berikut ada yang dikemukakan oleh masalah-masalah pencapaian koordinasi menurut Paul R. Lawrence dan J. Waylors. Ada 4 yang dikemukakan adalah yang pertama perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, yang kedua adalah perbedaan dalam orientasi waktu, yang ketiga adalah perbedaan dalam orientasi antar pribadi, yang keempat adalah perbedaan dalam formalitas struktur. Pembahasan yang kedua adalah rentang manajemen. Pengertian rentang manajemen secara umum adalah rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang melaporkan kepadanya. Berikutnya adalah penentuan rentan yang tepat. Alasan digunakan supaya rentan itu berjalan tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rentan manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Yang kedua adalah ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dari struktur organisasi. Selanjutnya adalah rentang manajemen lebar versus sempit. Yang pertama, mengapa digunakannya versus yang melebar? Yang pertama, tingkat hierarki yang semakin tinggi. Yang kedua, lebih banyak jumlah tingkat yang dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Yang ketiga adalah penambahan tingkat manajemen memakai biaya karena memerlukan penambahan gaji atau material. Yang keempat adalah menggunakan sumber daya manajer secara efisien. Yang kedua adalah rentang manajemen yang menyempit. Alasan digunakannya karena yang pertama adalah pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Yang kedua adalah penggunaan rentang manajemen terlalu melebar, berarti manajer tidak akan dapat menjalankan fungsi dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh karyawan. Yang ketiga adalah koordinasi dalam kooperasi berkembang biak. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi rentan manajemen. Yang pertama adalah kesamaan fungsi-fungsi, yang kedua adalah kedekatan geografis, yang ketiga adalah tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, yang keempat tingkat koordinasi yang dibutuhkan, yang kelima adalah perencanaan yang dibutuhkan manajer, yang keenam adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawasan. Dari penjelasan saya berikut, dapat ditarik kesimpulan, koordinasi sangatlah dibutuhkan dalam setiap organisasi atau kelompok demi segala tujuan yang hendak dicapai. Dan komunikasi merupakan kunci utama dalam tercapai koordinasi yang efektif. Selain koordinasi yang efektif, dalam pencapaian tujuan juga perlu diperhatikan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau yang biasa disebut rentang manajemen. Untuk menentukan jumlah yang ideal dalam rentang manajemen memang sulit, karena hal ini tergantung pada banyak variabel seperti besarnya organisasi, kegiatan-kegiatan rutin tingkat manajemen, dan sifatnya pekerja lainnya. Terlalu melebarnya rentang manajemen berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar, sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Dari kesimpulan tadi dapat ditarik bahwa semakin besar jumlah rentan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan secara efisien. Sekian penjelasan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rizky.
Dia Iya, ya. Pak. Oke, ya. Pembahasan tentang koordinasi dan tentang manajemen ya cukup bisa dipahami untuk penyampaiannya cukup baik, cukup menarik juga. Terkait dengan pembahasan tentang koordinasi tadi ya. Jadi koordinasi itu adalah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen ini akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam suatu organisasi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizky Siap, untuk Pak. penyampaian materinya. Next ya, berikutnya yuk siapa lagi yang sudah siap? Berikutnya urutan yang keempat ya untuk di pagi hari ini. Setelah Mbak Rizky ada Destiana Penu dari Ungaran. Sudah ada Destiana? Sudah, Pak. Oke, siap. Destiana Penu menyampaikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Monggo, langsung saja bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Destiana Penu, cabang Stekom Ungaran, jurusan Manajemen Informatika. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema komunikasi dalam organisasi. Langsung aja pada materi. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lain dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antara pribadi dan kelompok. Selanjutnya pembahasan. A. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bawahan perlu membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Selanjutnya yang B, hambatan komunikasi dalam organisasi, yaitu 1. Hambatan, 2. Hambatan fisik, 3. Hambatan sematik, 4. Hambatan psikologis, yang kelima hambatan manusiawi. Selanjutnya yang C, cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, gunakan umpan balik adalah beri kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya sehingga tercipta iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita, yaitu A. Bagaimana latar belakang pendidikannya, B. Bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, C. Sejauh mana minatnya. Yang terakhir, rencana secara teliti pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Dan penutup meliputi kesimpulan. Dari kesimpulan saya ambil, komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seseorang tersebut dalam berkomunikasi. Dalam proses berkomunikasi, kita juga harus ingat bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu tadi penyampaian dari
Destiana Penu dari STEKAM Ungaran tentang komunikasi dalam organisasi. Baik ya. Jadi di pengertian tentang komunikasi dalam organisasi tadi sudah disampaikan menurut beberapa ahli. Kemudian pada intinya komunikasi organisasi ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok seperti itu ya. Jadi ada umpan balik pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu organisasi atau kelompok seperti itu. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih Destiana Terima Penu. kasih, Pak. Ya, baik, selanjutnya yang sudah siap urutan setelah Destiana Penu ada Mustaniro. Sudah ada Mbak Mustaniro? Sudah, Pak. Oke, Mbak Mustaniro ini dari STEKAM Ungaran juga, temanya tentang penetapan tujuan organisasi. Baik, langsung saja disampaikan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Mustaniro Sofiatul Trisnawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penetapan tujuan organisasi. Pertama-tama tentang pengertian tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Menurut ahli Etizzoni, modern organization, pernyataan ini menyatakan keadaan yang diinginkan organisasi dengan maksud merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang saat organisasi sebagai kolektivitas. Kemudian tujuan organisasi mempunyai dua unsur penting. Yang pertama, hasil akhir yang digunakan di waktu mendatang, dan yang kedua, usaha-usaha atau kegiatan sekarang diarahkan. Kemudian tujuan organisasi pula dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan bersifat intern yang bersifat ke dalam organisasi sendiri, dan tujuan bersifat extern yang berkaitan dengan hubungan-hubungan luar. Tujuan organisasi mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman untuk kegiatan, dengan penggambaran hasil akhir, memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus atau tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, sumber legitimasi dengan melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga, standar pelaksanaan, memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, sebagai sumber motivasi karena sering memberikan insentif bagi para anggota. Dan yang kelima, dasar rasional pengorganisasian karena antara tujuan dan struktur organisasi saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada tujuan dari sudut pandang. Tujuan dari sudut pandang itu mempunyai 5 tipe tujuan, yaitu yang pertama, tujuan masyarakat, social goals, yaitu menjaga nilai-nilai budaya di masyarakat. Yang kedua, tujuan keluaran, output goals, yaitu berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contohnya, barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, tujuan system goals, yaitu cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Yang keempat, tujuan product goals, yaitu berbagai karakteristik barang-barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya, penekanan atas kualitas gaya, keanekaragaman, atau pembaharuan produk. Yang kelima, tujuan turunan, derived goals, yaitu tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya, pelayanan masyarakat dan pengembangan karyawan. Kemudian, ada proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi.
Proses penetapan tujuan memiliki 6 unsur yang melatar belakangi, yaitu yang pertama barang dan jasa yang diproduksi. Organisasi akan dapat memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan harganya. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau langganannya. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas bersaing. Keempat, kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan baik. Yang kelima, pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modal dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu sukses organisasi. Yang terakhir, perusahaan mempunyai konsep diri, self-concept, yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham organisasi. Kemudian ada manajemen by objective atau MBO oleh Peter Drucker berkenaan dengan penetapan prosedur-prosedur formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan atau langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan. Gagasan dasar MBO yaitu bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer anggota pada setiap peningkatan organisasi. Bidang pokok tujuannya yaitu posisi dasar, inovasi, produktivitas, sumber daya fisik, serta keuangan. MBO dapat dicapai melalui beberapa upaya untuk efektivitas dari program MBO. Unsur efektivitas MBO itu yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan sebagai manajer. 2, ketertarikan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, pelaksanaan umpan baik secara efektif serta didorong adanya peserta dari bawahan. MBO juga memiliki keunggulan dari manajemen berdasarkan sasarannya, meningkatkan komunikasi antara manajer dan bawahan, strategi program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Rangkaian tujuan sebagai bagian proses MBO harus spesifik dan harus dapat diukur. Kemudian MBO juga mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan-kebaikan program MBO, yang pertama, memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran, memperbaiki komunikasi antara manajemen bawahan, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi, dan yang terakhir membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Kemudian kelemahan-kelemahan MBO. Kelemahan-kelemahan yang melekat inherent, mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan kayaknya kertas kerja. Kemudian menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Yang pertama, gaya dan dukungan manajemen, penyesuaian perubahan MBO, kemudian keterampilan-keterampilan antar pribadi, deskripsi jabatan, penetapan dan pengorganisasian tujuan, pengawasan metode pencapaian tujuan, dan yang terakhir konflik antara kreativitas dan MBO. Kemudian dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasinya. Tujuan juga sangat penting di dalam perusahaan atau organisasi apapun, karena dengan adanya tujuan, organisasi tersebut mempunyai tolak ukur atas apa saja yang ingin dicapai atau ditargetkan sesuai dengan tujuan itu sendiri. Organisasi tidak bisa berdiri tanpa adanya tujuan, adapun sebaliknya, tujuan juga tidak ada
kalau tidak adanya organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mustaniro Sofiatul Trisnawati dari STK Ungaran. Ya, tentang penetapan tujuan organisasi yang sudah disampaikan tadi ya. Pada intinya tujuan organisasi ini untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya setelah Mbak Mustaniro, berikutnya ada Mbak Rina Rahma Hidayati. Sudah siap Mbak Rina? Audionya di-on kan? Nah, oke. Nah, sudah siap Mbak Rina ya? Oke deh, langsung saja dipersilahkan Mbak Rina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Komputerisasi Akuntansi juga Kampus Ungaran. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang tema 1 yaitu pengantar manajemen. Oke, langsung saja ya. Pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Manajemen adalah ilmu mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan, sehingga manajemen secara umum dapat diartikan sebagaimana cara Live mengatur, streaming has stopped. jadi yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen itu adalah proses dari merancang, melakukan organisasi, pengarahan, controlling anggota organisasi, dan juga penggunaan sumber daya agar dapat mencapai tujuan. Di sini saya mempunyai pendapat dari para ahli, yaitu pertama dari George R. Terry dalam buku yang berjudul Principle of Management memberikan definisi Live streaming is on. proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, gerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada dari Encyclopedia of the Social Science, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan yang telah diselenggarakan dan diadvokasi. Jadi mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Jadi ada beberapa manfaat dari manajemen, yaitu yang pertama, manajemen akan memudahkan setiap perusahaan untuk menjalankan kerangka kerja yang efektif. Yang kedua, merancang strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Yang keempat, dengan adanya manajemen dapat membuat rencana ke depan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen itu akan mempermudah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan atau goals. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat empat fungsi utama dalam manajemen yang biasanya disingkat dengan POAC, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, evaluating, pengarahan, dan controlling, pengawasan. Lalu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijalankan sebagai acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Lalu fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli ada dari George R. Terry, yaitu planning, organizing, evaluating, dan controlling. Lalu ada dari Alan Lewis, memimpin atau leading, merencana, planning, menyusun atau organizing, dan mengawasi atau controlling. Ada dari Cons Harold, planning, organizing, staffing, directing and leading, dan controlling. Lalu saya akan menjabarkan tentang fungsi-fungsi dasar manajemen, yaitu satu, planning perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti menentukan strategi yang akan digunakan, lalu anggaran dana, prosedur, dan metode-metode. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Adalah suatu kegiatan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang telah ditetapkan
yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan perusahaan seperti pembagian tugas pada karyawan atau tugas masing-masing pekerja. Lalu ada staffing, penyusunan personalia, adalah penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Rekrutmen ini juga penting dalam suatu perusahaan. Lalu ada leading, pengarahan, adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Fungsi ini disebut juga directing, motivating, dan advocating, seperti membuat karyawan melakukan apa yang diinginkan oleh seorang manajer tersebut. Lalu ada controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat, untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Di sini itu pengawasan apakah karyawan sudah melakukan pekerjaan sesuai syarat dan ketentuan, lalu setelah itu diberikan evaluasi jika diperlukan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menjalankan tugas fungsi manajemen. Ada kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas manajer, yaitu satu, manajer membuat rencana, mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi. Seperti manajer itu ditugaskan untuk mengelola pekerjaan secara sukses, dan lebih lanjut manajer juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan bawahannya. Jadi sukses atau gagalnya pekerjaan bawahannya itu juga menjadi cerminan apakah seorang manajer tersebut gagal atau sukses. Lalu kedua, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi seorang manajer itu harus bisa menganalisis masalah dan mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Lalu manajer adalah seorang mediator atau penengah. Manajer adalah seorang politisi. Jadi manajer itu mengampanyekan programnya seperti agar mendapatkan dukungan dan kegiatan atau usulan dan keputusan yang diambil oleh manajer tersebut. Lalu ada keterampilan manajerial, yaitu satu keterampilan konseptual, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan kemanusiaan, kemampuan untuk bekerja dan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang ketiga ada keterampilan administratif, keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian dan pengawasan, mengikuti kebijaksanaan dan prosedur mengelola anggaran. Lalu ada kemampuan teknik, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur atau teknik dari suatu bidang tertentu, akuntansi, produksi, penjualan, mesin, dan lain sebagainya. Lalu ada tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak ini berada pada tingkatan paling tinggi. Contohnya adalah direktur, CEO, dan rektor. Lalu yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah ini berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Contohnya kepala bagian, manajer divisi, pemimpin proyek, dan dekan. Lalu yang ketiga ada manajemen lini pertama atau first line management atau low management. Manajemen ini berada pada tingkatan paling bawah, contohnya mandor, supervisor, pelatih. Lalu ada manajemen sebagai proses. Jadi manajemen itu dapat dikatakan sebagai sebuah proses karena di dalam manajemen itu terdiri atas beberapa tindakan dan melalui pemanfaatan sumber daya. Yang sumber daya tersebut terdiri dari 6M ya. Yang satu pertama man atau manusia, 2 material, 3 mesin, 4 metode, yang kelima money, dan yang keenam market. Lalu fungsi pokok berupa proses manajemen, planning, organizing, executing, dan controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau goals yang harus terrealisasi. Jadi kesimpulannya adalah dalam sebuah organisasi itu sangat diperlukan sebuah manajemen yang baik karena keberhasilan kegiatan tergantung dari manajemennya. Dalam manajemen perlu memperhatikan prinsip
fungsi, tujuan, hingga cara membangun tim yang baik. Sehingga organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan terus berkembang dengan baik. Oke, sekian penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina Rahma yang sudah menyampaikan tema tentang pengantar manajemen. Oke, sudah bagus. Kita ke peserta berikutnya. Suaranya agak ada gangguan nih. Nah, selanjutnya adalah Ferliandina. Ferliandina sudah hadir? Oke, audionya di on kan Mbak Ferliandina? Punya Mbak Rina di off kan dulu ya audionya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah Mbak Ferliandina tentang leadership. Oke, langsung saja Mbak Ferliandina. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferliandina Clara Junior dari Stekom Ambarawa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan secara umum adalah kemampuan manajerial yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja mencapai sasaran tujuan yang diinginkan. Ada keterkaitan penting dari definisi tersebut, yaitu pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, artinya kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin para anggota. Lalu para anggota kelompok membantu menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan, karena jika tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan tidak akan relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok, yaitu para pemimpin memiliki wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, pemimpin dapat menggunakan pengaruh, yaitu dengan kata lain, pemimpin tidak hanya memerintah bawahan yang harus dilakukan, tetapi dapat memengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Jadi kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran. Selanjutnya, perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Perbedaan pertama yaitu menurut menciptakan agenda. Kalau manajemen merencanakan dan penganggaran. Kalau kepemimpinan menentukan arah. Yang kedua, membangun jaringan manusia untuk mencapai agenda. Kalau dalam manajemen, pengorganisasian dan pengaturan karyawan. Kalau kepemimpinan, penyatuan orang. Yang ketiga, eksekusi rencana atau pelaksanaan rencana. Untuk seorang manajer, pengendalian dan pemecah masalah. Untuk kepemimpinan, penyediaan motivasi dan inspirasi. Yang keempat adalah hasil. Kalau manajemen menghasilkan suatu tingkat kepastian, keteraturan, dan potensi hasil-hasil penting. Kalau kepemimpinan menghasilkan perubahan. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori perilaku. Teori ini memusatkan perhatiannya pada perilaku pemimpin tentang apa yang diperbuat dan bagaimana ia melakukannya. Yang kedua, teori sifat kepribadian. Teori ini mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, dan lain-lain menjadikannya
menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah teori situasional atau teori kontingensi. Menurut teori ini, efektivitas dari pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan, tetapi juga ditentukan oleh situasi apa yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Faktor yang mempengaruhi teori ini adalah karakteristik manajerial, faktor bawahan, faktor kelompok, dan faktor organisasi. Yang keempat, teori model atribusi. Menurut model ini, pemimpin pada dasarnya adalah pengolah informasi, yaitu mencari informasi, mengelompokkan penyebab tersebut ke dalam bentuk orang atau tugas dan konteks. Yang kelima adalah teori siklus kehidupan. Konsep dasar teori siklus kehidupan adalah strategi dan perilaku pemimpin harus situasional dan terutama didasarkan pada kedewasaan atau tidak kedewasaan kedewasaan para pengikut. Selanjutnya adalah pendekatan studi kepemimpinan. Penelitian dari teori-teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan kesifatan, perilaku, dan situasional dalam studi tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah pendapat pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat yang tampak. Kedua, pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif. Pendekatan ketiga, pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas bervariasi dengan situasi atau tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan. Yang terakhir adalah pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Pada teori kesifatan adalah kelompok pertama yang bermaksud menjelaskan tentang aspek kepemimpinan. Para pemimpin memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang menyebabkan mereka dapat memimpin para pengikutnya. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin itu efektif atau tidak, terus bagaimana mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi bawahan mereka, dan juga bagaimana mereka menjalankan tugas. Selanjutnya, fungsi-fungsi kepemimpinan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang harus melaksanakan dua fungsi utama, yaitu satu, fungsi yang berhubungan dengan tugas, yaitu pemecahan masalah. Fungsi ini menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi dan pendapat. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar. Selanjutnya adalah gaya-gaya kepemimpinan. Para pemimpin mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan, yaitu satu, gaya dengan orientasi tugas, yaitu manajemen berorientasi dengan mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, gaya dengan orientasi karyawan. Mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibanding mengawasi. Mereka mendorong para anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan, serta hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Mary Parker Follett, mengembangkan hukum situasi mengatakan bahwa
ada 3 variabel kritis yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi. Ketiganya saling berhubungan dan berinteraksi seperti yang ditujukan pada gambar. Ini gambarnya ya. Sudah, Pak. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ferlian Dina ya. Sampai napasnya Iya, Pak. sampai semangat ya. Pak. Ya, baik. Cukup lengkap sekali Mbak Ferlian Dina ya menyampaikan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Oke, sudah selesai. Terima kasih Mbak Ferlian Dina. Ya, terima kasih, Pak. Oke, next ya. Selanjutnya urutan berikutnya adalah Asai Yidatin. Mbak Asai Yidatin sudah ada? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke, silahkan langsung saja dengan tema komunikasi dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yati Maulana Ikmah dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Stekom Ungaran. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Pengertian, peran, dan fungsi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya sama. To share, berbagi, to exchange, bertukar pendapat, perasaan, informasi, dan sebagainya. Definisi komunikasi: to make opinions, feelings, information known or understood by others. Artinya adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan lain sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Definisi fungsional komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Hambatan-hambatan umum: menilai sumber, penyaringan, tekanan waktu, mendengarkan secara selektif, masalah bahasa, bahasa kelompok, perbedaan kerangka acuan, beban komunikasi berlebihan. Mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, yaitu meningkatkan umpan balik, empati, pengulangan, menggunakan bahasa yang sederhana, penentuan waktu yang efektif, mendengarkan secara efektif, dan mengatur arus informasi. Pedoman komunikasi yang baik: 1. Cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. 2. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. 3. Pertimbangan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi dilakukan. 4. Konsultasi dengan pihak-pihak lain. 5. Pertahankan atau perhatikan tekanan nada dan ekspresi sesuai isi dasar berita dalam berkomunikasi. 6. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. 7. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. 8. Perhatikan konsistensi komunikasi. 9. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. 10. Jadilah pendengar yang baik. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Asai Yidatin atas materinya yang sudah disampaikan. Baik ya, langsung saja karena memang waktunya cukup terbatas. Kita langsung ke mahasiswa berikutnya, Mbak Mutiara Cahyaning, sudah ada? Oke, audionya di-on kan Mbak Mutiara? Oke, sudah ya? Oke, langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Mutiara Makfiroh, D3 Komputerisasi Akuntansi dari Stekom Ungaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi manajemen menurut beberapa ahli dan fungsi manajemen secara umum. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Ada 5 fungsi manajemen, diantaranya 1. Planning atau perencanaan, yakni membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga, commanding atau pengarahan, yakni memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, controlling atau pengendalian, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Yang kedua, fungsi menurut Luther Gulick. Fungsi manajemen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, yakni memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yakni pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga, staffing atau penempatan, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, directing atau pengarahan, yakni memberi penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian, yakni melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang keenam, reporting atau pelaporan, yakni memberikan informasi kepada manajer agar pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dalam kinerja perusahaan. Yang ketujuh, budgeting atau pembuatan anggaran. Ini mengendalikan organisasi dengan cara merencanakan akuntansi dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi manajemen menurut George F. Perry. Yang pertama, planning atau perencanaan. Menurut George Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusuan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan dan penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan atau penggerakan. Penggerakan adalah mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan secara serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting dalam manajemen. Pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang keempat adalah fungsi manajemen secara umum. Secara umum terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Yang keempat, directing atau pengarahan. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian yang dimaksud adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Jadi kesimpulan dari presentasi saat ini adalah manajemen selalu berkaitan dengan sebuah usaha untuk mencapai tujuan tertentu, bukan hanya untuk sebuah posisi atau jabatan dalam perusahaan. Sebagai sebuah aktivitas manajemen selalu berkaitan dengan orang lain, yakni bawahan-bawahan dan pada usaha untuk mengarahkan atau mengkoordinasikan kerja dari orang-orang tersebut. Secara umum, fungsi-fungsi yang dijalankan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jika setiap fungsi dijalankan secara baik, maka dalam proses pelaksanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara lancar dan akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selesai ya Mbak Mutiara Cahyaning. Iya, Pak. Untuk materinya, terima kasih. Ya, selanjutnya Michelle Billy. Michelle Billy sudah hadir di kelas. Ya, Pak. Oke, Michelle Billy silahkan menyampaikan materi tentang pembuat keputusan ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Michael Billy, jurusan komputerisasi akuntansi D4 Telkom Ungaran. Nah, saya mengambil judul Pembuat Keputusan. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer mengacu pada tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Kualitas keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Pembuat keputusan menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian atau masalah tertentu. George V. Haber membedakan pembuatan keputusan dan pembuatan pemilihan dan dari pemecah masalah. Di lain pihak, banyak penulis dan manajer menggunakan istilah. Pengertian pengambil keputusan. Menurut Robbins, berpendapat bahwa decision making is based on choice between two or more alternative. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hakikat pengambilan keputusan ialah memilih tindakan tertentu baik secara pribadi maupun kelompok.
Suatu putusan ialah proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Menurut Sina demikian pula Dermond berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembuat masa depan. Peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya dapat dari pendapat para pakar manajemen di atas dapat kita tarikan kesimpulan bahwa pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dengan memilih beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tipe-tipe keputusan manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan situasi yang ada. Salah satu metode pengalasifikasian keputusan yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu program atau tidak. Keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan tidak kepastian. Keputusan yang diprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan tertulis atau tidak tertulis memudahkan pembuatan keputusan dalam suatu situasi yang berulang dengan membatasi dan menghilangkan alternatif. Sebagai contoh, manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk semua posisi. Manajer juga tidak perlu memikirkan masalah-masalah harian yang akan dihadapi karena prosedur itu menangani masalah rutin telah tersedia. Keputusan-keputusan yang tidak diprogram di lain pihak adalah keputusan berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa. Bila suatu masalah yang timbul tidak cukup diliputi oleh kebijaksanaan atau tidak penting sehingga perlu penanganan khusus harus diselesaikan dengan suatu keputusan yang tidak diprogram. Beberapa contoh masalah yang memerlukan keputusan yang tidak diprogram antara lain cara pengalokasian sumber daya yang di organisasi, penanganan ini produk yang jatuh di pasaran atau cara perbaikan hubungan dengan masyarakat. Selain keputusan diprogram yang tidak diprogram, juga dibedakan tipe keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian risiko dan tidak kepastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi akan darurat. C. Proses membuat keputusan. Banyak manajer yang harus membuat keputusan dengan metode pembuatan keputusan informasi untuk memberikan pedoman bagi mereka. Sebagai contoh, manajer dapat menggunakan tradisi dan membuat keputusan sama seperti yang dibuat masalah atau kesempatan serupa. Di waktu yang lalu, mereka juga dapat menarik wewenang dan membuat keputusan berdasarkan nasihat dari seorang ahli atau manajer atasannya. Mengambil keputusan adalah proses yang melibat banyak langkah. Menyatakan 4 terhadap beda dalam mengambil keputusan: kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Kecerdasan terdiri antara menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dan organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat dialami perusahaan. Proses dasar pembuat keputusan rasional mencakup pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisa dengan data yang relevan, pengembangan alternatif penilaian, berbagai alternatif penyelesaian, pemilih alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Tahap ke-1, pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit ditemukan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi gejala masalah penyebab yang mendasar. Untuk itu perlu menemukan masalah yang sebenarnya dan kemudian menentukan bagian yang dipecahkan.
Tahap yang kedua, pengumpulan dan analisa dan data dan relevan setelah menentukan dan merumuskan masalah manajer, kemudian menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Kesimpulannya, pengambilan keputusan ialah proses pemecah masalah dengan memilih beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan yang mencapai tujuan dengan tipe-tipe keputusan yang berbeda, sesuatu perbedaan kondisi dan suatu salah satu metode pengalokasian keputusan yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, resiko, dan ketidakpastian mengambil keputusan. Adalah satu melibatkan banyak langkah. Menurut Simon menyatakan 4 tahap berbeda dalam mengambil keputusan. Kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Proses dasar pembuatan keputusan rasional mencakup pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisa data yang relevan, pengembangan alternatif penilaian berbagai alternatif penyelesaian, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Nah, inilah akhir presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Michel Billy ya. Sudah selesai. Iya, Pak. Nah, ini sudah jam 9.52. Masih ada waktu 8 menit lagi untuk peserta berikutnya. Mungkin ini peserta yang terakhir untuk hari ini yang belum sempat maju di hari ini. Masih ada waktu minggu depan. Masih ada 2 minggu lagi. Oke, berikutnya yang akan maju Pinkan Pitaloka. Sudah ada belum? Pinkan Pitaloka? Oke, sudah siap? Sudah. Oke, silahkan. Langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pinkan Pitaloka Pitaloka dari kelas D4 Kompetensi Akuntansi Tekkom Ungaran. Nah, saya masuk ke materi. Saya mengambil materi manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Manajer perlu mempertimbangkan unsur-unsur dan keterkaitan lingkungan eksternal dalam setiap kegiatan. Manajer harus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mendiagnosa dan beraksi terhadap kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan, risiko, maupun ancaman yang mempunyai pengaruh pada operasi organisasi. Seluruh manajer tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi yang dikelola. Lingkungan eksternal organisasi yang menjadi tanggung jawab manajer seperti faktor-faktor lingkungan eksternal dalam manajemen, lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal makro organisasi, dan lingkungan dan tanggung jawab organisasi sosial manajer. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam Live streaming is on. tenaga kerja dan energi dalam lingkungan eksternal, mentransformasikan menjadi produk dan jasa, dan kemudian memberikan sebagian keluaran lingkungan eksternal. Yang kedua, lingkungan eksternal makro. Komponen lingkungan eksternal mikro yang paling penting adalah
para pesaing yang harus dihadapi perusahaan, langganan yang harus dilayani, pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan yang harus dilayani, para penyedia supplier, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Berikut sedikit penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, para pesaing. Para pesaing adalah lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari risiko, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi persaingan. Yang kedua, langganan. Strategi, kebijakan, dan taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Langganan perusahaan dapat berupa suatu langganan seperti kantor pemerintah, sekolah, perusahaan lain, rumah sakit, atau langganan perseorangan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan atau personalia dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, sehingga organisasi perlu menggunakan banyak peluru untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada permasalahan lembaga keuangan seperti bank komersial, bank instansi, dan perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas. Yang kelima, supplier. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau menahan bahan baku pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Yang kelima, perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur perizinan, dan pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Yang ketiga ada lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro dari faktor-faktor teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan dimensi internasional. Jadi kekuatan yang berada di luar jangkauan perusahaan dan biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Dengan organisasi jarang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh balik yang berarti. Teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk lebih efisien. Penting, ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kegiatan serta organisasi yang beroperasi di dalamnya. Oleh sebab itu, manajer perusahaan harus selalu mengantisipasi variabel-variabel ekonomi. Yang C, komponen ini politik komponen ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan. Yang berikutnya ada sosial. Komponen sosial menunjukkan merujuk kepada karakteristik demokrasi seperti perilaku, sikap, dan norma-norma namun dari produk-produk dalam suatu masyarakat tertentu. Yang keempat ada organisasi dan lingkungan. Lingkungan eksternal mempengaruhi manajer-manajer bervariasi menurut tipe dan tujuan organisasi.
Hal ini berada di antara posisi dan fungsi dalam suatu organisasi dan bahkan antara tingkatan di dalam organisasi. Informasi tentang lingkungan seperti laporan-laporan, data statistik pemerintah, publikasi bisnis, jurnal perdagangan, laporan-laporan, dan para manajer organisasi lainnya. Data yang dikumpulkan oleh kegiatan organisasi dan data khusus di kalangan industri. Berikutnya ada tanggung jawab sosial manajer. Tanggung jawab sosial manajer berarti bahwa manajemen mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam pembuatan keputusan. Tanggung jawab ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan para manajer organisasi karena aspek ini merupakan syarat bagi berhasilnya organisasi bersama. Yang terakhir ada etika manajemen. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan pada masalah etika, yaitu hukum, peraturan pemerintah, etik industri dan perusahaan, tekanan sosial, dan tekanan antara standar keuangan dan kebutuhan organisasi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, bahwa manajemen semakin dituntut untuk mengikuti atau menaati hukum dan standar-standar etika masyarakat. Pada waktu yang sama, perhatian manajer harus dipusatkan pada pemberian tanggapan-tanggapan organisasi terhadap masalah sosial. Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut berada. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan sehingga organisasi yang bisa bertambah itu adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dunia. Oke, ya dari Mbak Pinkan Pitaloka. Sudah cukup dulu ya untuk pembahasan di pagi hari ini. Sudah sampai di Mbak Pinkan Pitaloka. Nah, untuk minggu depan persiapan Mbak Talisa, kemudian Prasasti dan seterusnya untuk mempersiapkan diri di minggu depan. Dan yang belum ngelis silahkan ngelis dulu semuanya ya. Mudah-mudahan di minggu besok dan besoknya lagi semuanya sudah kebagian untuk menyampaikan tugas yang kedua ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini ya, karena sudah jam 10 lebih dan setelah ini pun juga ada kelas berikutnya ya. Maka kita tutup di kuliah pagi hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin ya. Nah, terima kasih kepada semuanya yang hadir di kelas dalam Jitsi Meet maupun di kelas YouTube. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya. Oke.